Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Fitri, NIM 20053-127, dengan program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Zul Afdal, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada pada ekonomi Islam dengan topik peran sektor publik dalam perekonomian. Peran sektor publik dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam proses perkembangan ekonomi untuk masing-masing negara mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Dalam pembangunan negara Indonesia, perekonomian perlu dikembangkan secara teratur, terencana, dan terpadu. Pembangunan yang dilakukan sudah pasti menuju pada suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah mempunyai kendali dalam sebuah perekonomian, namun dalam perekonomian sistem ekonomi campuran, swasta juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita bahas lagi mengenai peran sektor publik dalam perekonomian. Dapat kita lihat bahwasanya dalam peran sektor publik dalam perekonomian terbagi atas dua. Pembagian yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian, dan yang kedua, peranan masyarakat dalam perekonomian. Kita bahas dulu pada bagian yang pertama, yaitu peran pemerintahan dalam perekonomian. Peranan sektor publik merupakan peranan vital dalam perekonomian sebuah negara, sehingga pemerintah lebih fokus pada pengeluaran nasional dan proyeksi di sektor publik sebagai perekonomian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga peran swasta cukup penting. Pemerintah mempunyai kendali dalam sebuah perekonomian, namun dalam sistem ekonomi campuran, swasta juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi peran swasta tetap dalam kendali pemerintah. Artinya pihak swasta tidak dapat seenaknya. Semua kegiatan perekonomian sudah ada regulasinya dari pemerintah, mulai dari perizinan sampai dengan perpajakan. Ada beberapa langkah peran pemerintah dalam membantu swasta. Yang pertama, dalam peran pertama ini, pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian ada dalam full employment atau kesempatan kerja penuh dan harga-harga stabil. Ini adalah topik dalam ekonomi makro. Kemudian peranan kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah dapat melaksanakan peran ini secara langsung. Misalnya dalam belanja barang untuk keperluan pertahanan atau pendidikan, atau secara tidak langsung yaitu melalui pajak dan subsidi untuk mendorong kegiatan-kegiatan tertentu dan menghambat kegiatan-kegiatan lainnya. Peran ketiga menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Untuk itu perlunya peningkatan layanan di sektor publik bagi pemerintah agar aliran investasi dari pihak swasta dapat segera bekerja. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, adanya pihak swasta membantu pemerintah dalam penyerapan banyak tenaga kerja, dan hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada pendapatan negara di sektor pajak. Namun tugas pemerintah adalah memperbaiki sistem layanan publik tersebut, karena bisa saja para investor swasta merasa enggan berinvestasi dikarenakan regulasi yang berbelit-belit dan layanan publik yang menghabiskan banyak waktu. Selanjutnya, rasionalitas dalam pemerintah. Maksudnya adalah pemerintah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan atau al-adil wal ihsan, serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi pemerintah adalah agen dari Tuhan atau khalifatullah sekaligus pemegang amanah dari masyarakat untuk merealisasikan falah. Seperti salah satu contohnya yaitu penciptaan pasar yang efisien, di mana penciptaan harga yang konstan tidak jauh berbeda dari harga minimumnya.
Yang kedua, pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi maslahah. Maka secara umum, tujuan pemerintah adalah menciptakan kemaslahan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, instrumen kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik. Pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik, di mana masyarakat gagal untuk mengelolanya. Yang kedua, instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta. Misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, al-hisbah, perlindungan bagi masyarakat lemah. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan kredit dan moneter. Terlepas dari masalah tadi, pada bagian kedua kita akan membahas mengenai peran masyarakat dalam perekonomian. Dapat kita lihat bahwasanya peran masyarakat dalam perekonomian itu terbagi atas yang pertama, peran masyarakat pada masa Islam klasik. Yang kedua, rasionalitas peranan masyarakat. Dan yang ketiga, ruang lingkup dan instrumen peranan masyarakat. Yang pertama, peran masyarakat pada masa Islam klasik. Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok memiliki peranan penting dalam perekonomian. Pada dasarnya, peran masyarakat ini merefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama. Terdapat berbagai motivasi tentang mengapa seseorang rela berkorban untuk kepentingan orang lain, atau bisa disebut dengan altruisme, meskipun tanpa mendapat imbalan atau keuntungan secara langsung. Salah satu motivasi adalah karena seseorang menyadari bahwa hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain. Kemudian rasionalitas peranan masyarakat. Pentingnya peran masyarakat dalam perekonomian adalah sama dengan sektor lainnya, yaitu pasar dan pemerintah. Beberapa dasar dalam pemikiran peranan masyarakat, yaitu yang pertama adalah konsekuensi fardu kifayah. Pada dasarnya, konsep fardu kifayah adalah mengacu pada tanggung jawab masyarakat. Jika pemerintah benar-benar mampu melaksanakan tugas fardu kifayah ini, maka masyarakat dapat terbebas dari tanggung jawab. Yang kedua, adanya hak milik publik. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam, seperti wakaf. Oleh karena itu, berbagai kekayaan wakaf akan tetap dikelola oleh masyarakat sendiri. Yang ketiga adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan peran pemerintah, sebab pemerintah juga memiliki kegagalan. Masyarakat juga dapat berperan lebih efisien dibandingkan dengan pasar. Kemudian yang keempat adalah kegagalan pemerintah. Meskipun peran pemerintah sangat berguna, termasuk dalam menjalankan fardu kifayah, tetapi terdapat beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan itu diantaranya, yang pertama, pemerintah seringkali tidak berhasil mengidentifikasikan dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat. Yang kedua, pemerintah juga seringkali memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan, misalnya masalah birokrasi dan politik. Kemudian yang ketiga, keterlibatan pemerintah seringkali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian, sehingga justru menghambat mekanisme pasar dan peran masyarakat secara langsung. Ruang lingkup dan instrumen peranan masyarakat. Peranan masyarakat dalam perekonomian memiliki lingkup yang luas. Aktivitas ini mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian, maupun hal lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik.
Peran masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal berikut, diantaranya adalah menjaga kebutuhan ekonomi keluarga, mengelola ZIS, menyediakan pelayanan sosial, dan pengelolaan wakaf. Kesimpulannya, dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap sektor berpengaruh dan berperan dalam meningkatkan perekonomian negara dengan fungsinya masing-masing. Sektor publik juga sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sektor-sektor ini dapat menimbulkan keuntungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi mengenai peran sektor publik dalam perekonomian. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.